Qala hafizahullahu taala, at-tasmiyatu awwalat ta'am. Membaca tasmiyah ya di awal makan ataupun minum sebagaimana sudah disebutkan. At-tasmiyah yakni ini ikhtisar ya dari basmalah, dari menyebut nama Allah taala. Tasmiyah yakni menyebut isim Allah Subhanahu wa taala ya. Ini termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah di awal makan seorang membaca basmalah. Nah, dan at-tasmiyah yang disebutkan, yang dimaksud di sini adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, di mana lafaz yang paling ringkas adalah dengan membaca bismillah. Dengan membaca apa? Bismillah. Ya, namun lafaz tasmiyah yang paling afdol sebelum makan dan juga pada beberapa ibadah yang lain yang sudah berlalu, di awal wudu, di awal mandi junub, di awal tayammum, ya, dan secara umum seluruhnya, ya, ketika mengucapkan basmalah, ya, secara umumnya, walaupun ada beberapa momen tertentu yang dibatasi dengan membaca bismillah saja. Namun secara umum ketika ada dalil-dalil yang menyebutkan penyebutan at-tasmiyah, maka lafaz yang paling afdolnya adalah bismillahirrahmanirrahim, termasuk di awal makan. Nah, dan para ulama berbeda pendapat mengenai apakah boleh diganti di belakangnya. Misalnya bismillahi ar-rahmani ar-razzaq masalan dan semacamnya. Apakah boleh diganti di belakangnya? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian membolehkan dikarenakan yang menjadi patokan adalah menyebut nama Allah. Ya, menyebut nama Allah. Pokoknya nama Allah yang mana saja silakan disebut. Nah, hanya saja dikatakan yang paling afdal bismillahirrahmanirrahim karena itu yang paling banyak dan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas wahyu dari Allah taala untuk membuka semua surah dari Al-Qur'an. Karena itulah ini lafaz tasmiyah yang paling afdal, walaupun ketika dalil bersifat mutlak menyebut nama Allah, maka di sebagian ahlul ilm mengatakan boleh untuk yang lain walaupun ini yang paling afdal. Taib. Dan membaca basmalah sebelum makan ini hukumnya adalah sunnah, ya. Ini adalah sunnah dan bahkan dalam mazhab Syafi'iyah masuk dalam kategori sunnah kifai. Ya, apa itu sunnah kifai? Ya, sama seperti fardu kifayah. Kalau fardu ain kan wajib semua orang. Kalau fardu kifayah, siapa yang sudah mengerjakan satu gugur kewajiban dari yang lain. Sunnah juga ada dua, ada sunnah ain, yakni sunnah yang semua orang disyariatkan kerjakan, disunnahkan kerjakan, dan ada sunnah kifai, yakni sunnah yang kalau sudah ada yang mengerjakannya maka gugur tuntutan dari yang lain. Nah, mereka para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa membaca tasmiyah di awal, membaca bismillahirrahmanirrahim di awal makan termasuk sunnah kifayah. Yani ketika ada beberapa orang ngumpul, kemudian satu makan berjamaah masalan, kemudian seorang di antaranya sudah membaca basmalah, maka gugur tuntutan dari yang lain. Walaupun tetap disunnahkan seluruhnya. Dan ini yang paling afdal tentunya. Sebagaimana fardu kifayah lebih afdal dari sisi ini dibandingkan fardu ain, yakni walaupun sudah ada yang mengerjakan, semua tetap dituntut untuk melakukannya. Itu fardu kifayah. Maka demikian pula sunnah kifayah, ya. 6, walaupun sudah ada yang mengerjakannya maka tetap dituntut. Ya, tuntutannya bukan wajib tentunya. Tuntutannya tetap disyariatkan bagi mereka untuk melakukannya. 6, ini sama seperti menjawab salam. Menjawab salam ketika ada jamaah kumpul kemudian datang orang mengucapkan salam kepadanya, maka hukum menjawab salam ini adalah sunnah kifai bagi mereka. Siapa yang menjawab maka sudah gugur kewajiban dari yang lain. Sama seperti azan. Kalau sudah ada yang azan, maka sudah gugur kewajiban dari yang lain. Nah, karena azan termasuk amalan yang sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, maka demikian pula at-tasmiyah awal at-ta'am, ini kata para fuqaha hukumnya adalah sunnah kifai. Nah, kata beliau rahimahullahu hafizahullahu taala, at-tasmiyatu awal at-ta'am, membaca basmalah ketika akan mulai makan. Nah, di sana ada beberapa atau ada zikir, ya, yang disyariatkan sebelum memulai makan, yakni ketika makanan didekatkan, makanan dihidangkan.
Ya, makanan dihidangkan. Yani ketika makanan sudah berdatangan, sudah ditata, sudah disiapkan, maka dianjurkan untuk membaca zikir tertentu sebagaimana yang disebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Sunni rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu fi at-ta'ami idza qurriba ilaihi, bahwa beliau bersabda membaca ketika makanan didekatkan kepada beliau, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya, maka ini zikir dibaca ketika makanan didekatkan, ya, bukan ketika akan makan. Nah, adapun ketika akan makan, akan memulai makan, disebutkan di sini oleh penulis hafizahullahu taala, kata beliau, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'ama falyaqul bismillah, fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Nah, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau salah seorang di antara kalian makan makanan, idza akala ahadukum ta'ama, umum makanan apapun, dan tentunya akala di sini fi'il madi tapi bermakna apa? Al-mudhari, yani idza arada ahadukum an yakul. Ya, sama seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, idza qumtum ila shalah pada ayat wudu. Yani idza aradtum, ya, akla ta'am, kalau kalian ingin makan makanan, falyaqul bismillah, maka hendaknya dia membaca bismillah. Di sini kalimat bismillah, ya, tidak menunjukkan lafaz ini yang paling afdol, namun di sini Nabi alaihi salatu wasallam mendatangkan lafaz yang paling pendek, yakni kalimat yang paling pendek, lihusuli as-sunnah. Lihusul as-sunnah was-shawab. Ini kalimat paling ringkas untuk menghasilkan sunnah dan mendapatkan pahala. Wa illa yang paling afdal adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata beliau, kalau salah seorang di antara kalian ingin makan, maka hendaknya dia membaca bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi, namun jika dia lupa di awalnya, membaca bismillah di awal makan, falyaqul, yakni hendaknya dia mengucapkan ketika dia ingat, dikatakan dia lupa, ketika dia ingat, falyaqul bismillahi fi awwalihi wa akhirih, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala di awal dan akhirnya. Nah, dan zikir ini dia masih disyariatkan untuk membacanya selama dia masih makan, walaupun sudah juz terakhir, sudah suapan terakhir baru ingat misalnya, maka tetap disyariatkan bagi dia untuk membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Nah, dan ini warid keutamanya dalam riwayat yang lain bahwa ada seorang tidak membaca basmalah di awal makannya, kemudian setan pun ikut makan bersamanya. Nah, kemudian setelah dia mengingat dan membaca bismillahi fi awwalihi wa akhiri, kemudian setan itu memuntahkan apa yang sudah dia makan. Nah, dan ini diantara bentuk keberkahan. Di antara bentuk keberkahan basmalah melindungi seseorang dari setan. Ya, melindungi seorang dari setan. Sudah berlalu dalam bab tentang dalam dukhul khala, dianjurkan seorang, ya, sebelum masuk ke dalam WC untuk membaca basmalah. Ya, membaca basmalah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Juga dianjurkan membaca basmalah ketika mau masuk WC. Ketika mau masuk WC dianjurkan untuk membaca basmalah, ya. Kemudian ketika mau membuka aurat disyariatkan juga membaca basmalah. Kemudian seorang ketika ingin berhubungan dengan istrinya membaca basmalah. Ya, dalam beberapa momen tersebut ilatnya disebutkan adalah untuk perlindungan dari syaitan. Untuk perlindungan dari syaitan. Maka ini lihat bagaimana kalimat yang ringkas, ya, namun tentunya besar kandungannya karena berkenaan dengan semua nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu keberkahannya luar biasa dan melindungi seorang dari syaitan. Ya, karena itulah dianjurkan bagi setiap muslim untuk membiasakan dirinya untuk membaca basmalah pada segala amalan. Ya, dalam sebuah hadis yang dhaif, namun ini masyhur disebutkan oleh para ulama. Dan ini maknanya benar, ya.
Mananya benar. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah fa huwa aqta, yani maqtu' minal barakah. Karena dalil-dalil yang sangat banyak menunjukkan keberkahan basmalah ketika baca di awalnya. Maka semua perkara-perkara besar ketika tidak dimulai dengan basmalah, ini ya kehilangan keberkahannya atau berkurang keberkahannya, karena dalil-dalil yang sangat banyak menunjukkan amalan yang penting ketika dimulai dengan basmalah maka dia berberkah. Taib. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari ya, dari sahabat Umar bin Abi Salamah, dan Umar bin Abi Salamah ini adalah Rabib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abi Salamah adalah anak dari Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, beliau alaihissalatu wassalam menikahi Ummu Salamah. Ya, sudah berlalu kemarin doanya beliau, ya. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian membaca apa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah, dan Umar bin Abi Salamah ya ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi di rumahnya Ummu Salamah. Jadi rabibnya beliau, anak, kalau orang sekarang bilang anak tiri ya, anak tirinya Nabi alaihi salatu wasallam, Umar bin Abi Salamah. Ketika makan ya, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sammillah. Dalam riwayat lain, ya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, ya wahai gulam, sammillah, sebutlah nama Allah, wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang terdekat. 6. Ini diantara adab dalam makan dan hendaknya diperhatikan. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dan ini termasuk amal yang disunnahkan dalam makan. Termasuk hal-hal yang mustahab dan dianjurkan, disunnahkan ketika makan, yakni makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang terdekat. Yani ketika makanan tersebut dikelilingi oleh orang yang mau makan, maka setiap orang memakan bagian yang terdekat dengan dirinya. Ya, bukan langsung masuk ke tengah. Karena disebutkan dalam riwayat, dalam hadis yang lain, bahwa al-barakatu tanzilu fi wasati ta'am, bahwa keberkahan itu turun di tengah makanan. Maka hendaknya dimulai dari pinggir agar keberkahan terus turun pada makanan tersebut. Kalau langsung diambil bagian tengahnya, maka selesai, ya, keberkahannya kurang. Maka ini maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul mimma yalik, makanlah dari makanan yang terdekat denganmu. Ya, yang terdekat denganmu. Ya, ini di antara hikmah. Dan juga tentunya di antara hikmah yang lain ya, kalau ke sana kemari tidak sopan. Ya, tidak sopan. Nah, hanya saja para ulama menyebutkan bahwasanya makan makanan yang terdekat ini hanya berlaku untuk makanan yang satu jenis saja. Misalnya makan nasi, semuanya nasi. Makan anggur, semuanya anggur, dan seterusnya. Ya. Atau makan buahan, satu jenis buah-buahan. Adapun kalau makanannya banyak bervariasi, masalan ya, piringnya nasinya di tengah, di sini lauknya, di sana lauknya, dia kebetulan dia mau makan lauk yang di ujung sana, maka tidak ada masalah dia mengambil di ujung sana, masalan minta tolong diambilkan, ya, mengambil dari yang jauh. Kenapa? Karena hadis waqul mimma yalik ini untuk makanan yang satu model, satu jenis, semua di atas hidangan. Yani kalau di dekat kamu ada, ngapain ambil yang jauh, toh sama. Nah, berbeda kalau misalnya makanannya jenisnya berbeda, maka tidak ada masalah dia mengambil dari yang terjauh kalau memang itu yang dia butuhkan. Taib, wallahu taala alam bisawab. Dan hadis tentang syariat membaca basmalah, ya, membaca bismillah fi awwalihi wa akhirihi di tengah makan, yakni ketika dia ingat, ya, ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan, tetap dianjurkan sampai sebelum dia selesai makan. 6. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, ajma'al ulama ala istihbabit tasmiyah ala at-ta'ami fi awwalihi. Para ulama sepakat disunnahkan membaca basmalah. Para ulama ijma' bahwasanya disunnahkan baca basmalah di awal makan. Kalau dia meninggalkan, fa in taraka fi awwalihi amidan aw nasiyan aw mukrahan aw mukrihan aw ajizan li'aridin akhar thumma tamakkana fi asna'i kullihi ustuhibba
ayyusammiya lil haditsil mutaqaddim. Kata beliau, kalau ada seorang yang tidak membaca basmalah di awalnya, apakah sengaja atau lupa atau terpaksa atau karena tiba-tiba tidak mampu di awal tadi karena ada sesuatu faktor lain, kemudian dia mampu setelahnya, ya, yakni sebelum dia selesai makan, maka dianjurkan bagi dia untuk membacanya berdasarkan hadis, ya, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah hafizahullah di sini, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dipahami oleh para ulama kalimat fa'in nasiya, kalau dia lupa, ini bukan min babil hasr, yakni yang disyariatkan membaca bismillah fi awalihi wa akhirih hanya bagi yang lupa, adapun yang sengaja tidak disyariatkan. Tidak demikian. Hatta walaupun yang sengaja tidak baca di awal, ya, kemudian di tengahnya dia, ya, istighfar, taubat, ya, ini sunnah, ya, maka tetap dianjurkan bagi dia untuk membaca bismillah fi awalihi wa akhirih. Nah, taib. Saya kira ini beberapa masail yang berkenaan dengan membaca basmalah di awal makan dan minum. Wallahu taala alam bisawab.